Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Narsi Story, channel random yang ngebahas apa aja yang ada di muka bumi. Untuk kali ini saya mau coba ngajak teman-teman semua nih untuk wisata malam di Parung Panjang. Nah, jadi ini sekitar jam 11.49 atau hampir jam 12. Nah, kalau misalnya teman-teman semuanya main ke Parung Panjang malam-malam kayak gini nih penampakannya. Jadi kita akan ditemani oleh para transformer. Jadi kita harus lebih hati-hati untuk berkendara. Kayaknya juga jalanannya udah mandek nih di depan. Nah ini dia jamnya, itu jam 11.50, jadi hampir jam 12 malam. Jadi kalau jam 12 malam nih jalan-jalan Parung Panjang akan rame seperti kayak gini nih. Motor-motor masih banyak, cuma didampingi oleh para transformer atau truk-truk tronton gede-gede gini. Jadi ini yang dirasakan oleh warga Parung Panjang. Memang jam operasional untuk truk-truk sendiri sih memang wajarnya jam segini, jam 10 malam sampai jam 5 subuh. Jadi kalau kita udah pulang kerjanya kemalaman atau mau pulang ke rumahnya kemalaman di daerah Parung Panjang akan merasakan seperti ini. Ini tertahan, sepertinya macet karena jalannya sempit, terus juga truknya dua arah dan truknya gede-gede banget. Ini rodanya roda 10 ya rata-rata ya teman-teman ya. Ini roda 10 semua tuh. Roda 6-nya malah jarang, rata-rata roda 10. Jadi udah kebayang kan gedenya kayak gimana. Nah, ini kita baru dapat jalan. Yang bikin macet itu sebenarnya banyak faktor sih. Ada beberapa hal yang diantaranya itu ya karena truk parkir sembarangan, terus yang kedua karena ada truk mogok gitu. Terus ada beberapa sih sebenarnya ya, salah satunya atau alasannya tadi parkir atau ada truk mogok kayak gitu. Ini motor juga masih banyak tuh, padahal udah mau jam 12. Dan ini untuk antriannya atau truknya panjang-panjang tuh, lumayan. Jadi jalannya bergantian antara jalur satunya ke jalur yang lainnya. Jadi buat para warga Parung Panjang, kalau udah di atas jam 10 malam ketemu truk-truk tronton kayak gini nih, harus hati-hati, pelan-pelan aja, yang penting nyampe ke rumah. Kalau buat yang naik mobil sih sebenarnya nggak terlalu terganggu ya, karena paling kita cuma harus lebih waspada aja untuk kanan kirinya. Tapi kalau buat pemotor tuh debu-debu juga pekat banget di sini ya, debu-debu trontonnya tuh pekat banget. Kadang malah sampai jalanannya tuh nggak kelihatan, jadi ketutup debu ya. Nah ini masih di jalan menuju ke jalur, sebenarnya kita deket-deket stasiun Parung Panjang sih, jadi ini kita lewatin jalurnya tuh jalan Parung Panjang kayak gitu. Nah tuh truk-truknya masih terus lewat, banyak nih dari dua arah pun truknya banyak yang lewat. Hampir setiap 10 detik 20 detik juga ya truknya ada lagi gitu. Harus tetap waspada. Ini tujuannya saya buat vlog ini biar teman-teman di daerah-daerah Parung Panjang agar lebih hati-hati lagi jalannya. Terus juga buat teman-teman juga yang
mungkin mau cari tempat tinggal di daerah Parung Panjang, pulangnya jangan kemalaman agar nggak ketemu truk-truk besar seperti ini. Terus untuk jalannya sendiri sebenarnya jalannya udah bagus ya. Ini jalan untuk yang dilewati itu jalannya udah bagus tuh, udah nggak gelombang-gelombang atau apa. Cuma memang ada di beberapa titik masih jalanannya tuh hancur ya, nggak tahu kontur tanahnya atau seperti apa. Nah ini salah satunya nih, parkir seperti ini nih tuh. Ini yang bikin panjang. Nah di bagian belakangnya itu ternyata ada yang mogok juga. Itu yang bikin antrian atau jalur lewat truknya itu terganggu. Jadi kadang suka bikin macet yang sampai panjang banget gitu. Nah ini hitungannya sih sebenarnya udah lancar ya. Sebenarnya lancar sih kalau seperti ini. Terkadang malah sampai nggak bergerak sama sekali gitu. Jadi kita nyampe rumah tuh bisa sampai jam 1 sampai setengah 2 gitu. Nah ini sih hitungannya sih masih lancar, alhamdulillah. Ini kita lanjut lagi untuk menikmati suasana malam atau tengah malam di kawasan Parung Panjang. Nah, ini kita sedikit lagi udah mau lewat deket stasiun Parung Panjang ya. Nah, gede-gede kan? Ini dari dua arah nih kita udah bisa lihat truknya gede-gede banget. Sedikit lagi kita nyampe ke arah stasiun Parung Panjang. Nah, ini salah satu titik jalan yang hancur ya. Salah satu titik jalan yang hancur tuh, kalau bisa dilihat di depan, ini jalanannya gelombang semua. Jadi dan ini tanjakan ya, jadi kalau misalnya teman-teman ada di belakang truk, mending jaga jarak. Apalagi kalau truknya bermuatan kadang kan ada truk yang muatannya pasir atau truk muatannya batu-batu, itu mending jaga jarak, jangan terlalu dekat-dekat banget karena ini jalanannya hancur, terus juga dia tanjakan. Ini mungkin sekitar 200 sampai 300 meter lagi kita nyampe di stasiun Parung Panjang. Nah ini di samping-sampingnya tuh ada yang suka duren, ada yang jual-jual duren. Nah, di sini jalannya udah mulai lancar ya, tapi tetap harus lebih hati-hati. Nah ini kita udah nyampe di kawasan stasiun Parung Panjang. Jadi mungkin kurang lebih videonya sampai di sini dulu. Jalan-jalan atau wisata malam di kawasan jalur Parung Panjang. Tadi sih kita jalannya lewat dari Cisauk, tapi kita baru recordnya itu di dekat-dekat stasiun. Jadi buat teman-teman yang suka sama videonya, jangan lupa di like, comment, share, dan di subscribe. Dan juga buat para pengguna jalan harus lebih hati-hati, apalagi kalau misalnya bertemu dengan kendaraan-kendaraan besar seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.